Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan konseling gizi ke orang tua yang memiliki remaja laki-laki yang obesitas dan suka mengkonsumsi fast food. Perkenalkan kelompok kami ada satu Lucy Eka Wahyuni dengan NIM 20113111025 sebagai konselor. Yang kedua, Meliana Putri dengan NIM 20113111027 sebagai orang tua. Berikut adalah video konselingnya. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi Bu. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Bu, anak saya beberapa minggu ini mengalami kenaikan berat badan yang cukup banyak. Baik Bu, sebelum melakukan konseling, perkenalkan nama saya Lucy Eka Wahyuni, bisa dipanggil Lucy. Saya ahli gizi yang bertugas di rumah sakit ini. Kalau saya boleh tahu dengan Ibu siapa ini? Perkenalkan, nama saya Meliana Putri, bisa dipanggil Ibu Meli. Baik Bu, sebelum kita melakukan konseling, saya akan menjelaskan bahwa konseling ini akan berjalan sekitar 20 sampai 30 menit dan konseling ini bersifat rahasia dan data-data yang Ibu berikan tidak akan saya sebarluaskan dan saya akan jamin keamanannya. Apakah Ibu bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Sebelumnya, Ibu tadi bilang bahwa ingin berkonsultasi tentang anak Ibu yang mengalami kenaikan berat badan ya. Iya, Bu. Anak saya beberapa minggu ini mengalami kenaikan berat badan yang cukup banyak. Anaknya tidak diajak, Bu. Tidak, Bu. Tadi saya sudah mengajaknya, tapi anaknya tidak mau. Oh, jadi begitu. Anaknya umur berapa ya, Bu? Anak saya umur 17 tahun, Bu. Oh, masih SMA ya, Bu? Iya, Bu, masih SMA. Kalau boleh tahu namanya anak Ibu siapa ya? Namanya Dimas, Bu. Oh, Dimas ya. Terakhir kali anak Ibu mengukur tinggi badan dan berat badan kapan ya, Bu? 3 hari yang lalu, Bu. Boleh disebutkan, Bu, berapa berat badan dan tinggi badan putranya? Kemarin waktu anak saya menimbang berat badan, hasilnya 90 kilogram dan tingginya 160 cm. Oh, begitu ya, Bu. Sebentar, saya akan menghitung dulu. Baik, Bu. Dari perhitungan berat badan dan tinggi badan, anak ibu mendapatkan hasil 35,1, yaitu obesitas tingkat 2. Yang dimaksud obesitas tingkat 2 itu apa ya, Bu? Jadi, obesitas memiliki 3 tingkatan, yaitu obesitas tingkat 1, obesitas tingkat 2, dan juga obesitas tingkat 3. Nah, anak ibu berada pada obesitas tingkat 2. Dari tingkatan tersebut bisa dilihat seberapa banyak kelebihan berat badan pada anak. Oh, jadi gitu ya, Bu. Nah, untuk konsumsi makanan anak ibu sehari-hari bagaimana, Bu? Jadi sehari-hari anak saya jarang makan di rumah, Bu. Anak saya lebih suka mengonsumsi makanan fast food seperti ayam goreng tepung, kentang goreng, hamburger, minuman bersoda, apalagi sekarang banyak sekali makanan fast food yang lagi tren. Namanya juga anak sekolahan. Diajak temennya jajan di luar ya ikut aja, Bu. Heh. Apa sering, Bu, makan makanan fast food? Iya, lumayan sering, Bu. Untuk makanan yang dihidangkan di rumah bagaimana, Bu? Apakah Ibu memasak sendiri? Iya, Bu, saya memasak sendiri, tapi saya
masak yang simpel-simpel saja karena saya juga bekerja, Bu. Oh begitu ya Bu. Simpel-simpel itu seperti apa ya Bu? Seperti tahu tempe goreng, tumis-tumisan gitu, Bu. Kalau sayuran Ibu memasak juga? Iya, kadang juga saya masak, Bu. Kadang juga saya masak yang ada bahan makanan yang ada di kulkas saja. Baik Bu, setelah berbicara dengan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa anak Ibu mengalami berat badan berlebih atau obesitas dan juga sering mengkonsumsi fast food. Iya, benar, Bu. Lalu bagaimana untuk mengatasinya? Jadi saya menyarankan anak Ibu untuk melakukan diet. Diet itu seperti apa ya, Bu? Diet itu pola makan yang cara dan jenisnya makanannya diatur. Tujuannya untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selain itu, diet juga bertujuan untuk mencapai atau menjaga berat badan yang terkontrol, Bu. Oh, jadi gitu ya, Bu. Sekarang kan juga banyak di media sosial menawarkan berbagai produk diet. Nah, apakah boleh, Bu, memakai obat diet untuk melakukan diet ini, Bu? Sebaiknya tidak perlu mengkonsumsi obat diet. Cukup atur pola makan, olahraga cukup, minum air yang cukup, dan juga tidur yang cukup, serta konsisten dalam menjalankan diet. Insya Allah berat badan akan turun. Selain itu juga, beberapa obat diet terdapat efek samping seperti gangguan pencernaan, diare, konstipasi, mual, dan muntah, insomnia, sakit kepala, kesemutan, tremor, sesak nafas, nyeri dada, jantung berdebar, peningkatan tekanan darah, dan masih banyak lagi, Bu. Wah, bahaya juga ya, Bu. Iya, Bu, maka dari itu obat diet tidak perlu dikonsumsi. Apakah ada makanan yang dihindari atau dianjurkan saat melakukan diet ini, Bu? Nah, ada Bu, makanan yang dianjurkan ada sumber karbohidrat. Karbohidratnya memakai karbohidrat kompleks seperti nasi, jagung, ubi, singkong. Terus sumber proteinnya daging yang tidak berlemak, ayam tanpa kulit, ikan, susu, dan telur. Dan masih banyak lagi protein yang bisa dikonsumsi. Ada sumber protein yang nabati, ada tahu, tempe, susu, kedelai, dan lain-lain. Sayuran yang mengandung banyak serat dan diolah tanpa menggunakan santan, seperti sayur rebus, tumis, atau lalapan. Buah-buahan, semua jenis buah-buahan, terutama yang mengandung serat. Terus lemak atau minyak, minyak tak jenuh atau ganda seperti memakai minyak kelapa sawit, minyak kedelai, dan minyak jagung. Untuk makanan yang dihindari, ada dari karbohidratnya ada gula pasir, gula merah, sirup, dan lain-lain. Lalu protein hewani ada daging berlemak, daging kambing, jeroan, dan lain-lain. Sumber protein nabati, kacang-kacangan yang diolah dengan cara digoreng atau menggunakan santan. Sayuran, sayuran yang sedikit mengandung serat dan dimasak dengan santan. Buah-buahan, durian, manisan, buah yang menggunakan pemanis buatan. Lemak atau minyak, kelapa, dan santan. Wah, banyak juga ya. Saya takut lupa nanti. Tidak perlu khawatir, Bu. Nanti akan saya beri leaflet untuk dibawa pulang atau dibaca bersama anak ibu. Nanti saya kirim di WhatsApp atau di email ibu. Sebentar, Bu. Ini saya beri contoh leafletnya yang akan saya kirim nanti. Apa sudah terlihat, Bu? Masih belum, Bu? Oh iya, ini masih loading. Baik, Bu. Sudah terlihat, Bu.
Nah, di sini ada pengertian obesitas, faktor yang mempengaruhi obesitas, ada dietnya juga, cara mencegah obesitas, tujuan diet, makanan yang dianjurkan, cara mengatasi, prinsip diet, makanan yang tidak dianjurkan, tips hidup sehat. Nah, ini bisa dibaca nanti, akan saya kirim via WA maupun via email. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Untuk mengatasi anak ibu yang suka jajan di luar, ibu dapat memasak makanan yang lebih bervariatif, Bu. Mungkin dengan begitu, anak ibu mau makan makanan yang ada di rumah dan tidak jajan di luar lagi. Baik, Bu. Saya akan memasak lebih variatif lagi. Apa ada yang masih ditanyakan lagi, Bu? Saya rasa sudah cukup, Bu. Nah, sebelum mengakhiri konseling ini, bisakah Ibu mengulang dengan singkat apa yang telah saya sampaikan? Anak saya mengalami obesitas tingkat 2 dan harus menjalankan diet dengan cara mengatur pola makan, olahraga cukup, minum air cukup, dan juga tidur yang cukup, serta konsisten dalam menjalankan diet. Dan juga ada makanan yang dianjurkan dan dihindari yang tercantum di dalam leaflet. Baik, Bu, saya rasa Ibu sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan dan memperhatikan dengan baik apa yang saya sampaikan. Iya, Bu. Saya harap anak Ibu bisa mencapai berat badan yang ideal. Amin. Bulan depan, Ibu dapat melakukan konsultasi lagi dengan saya. Saya harap anak Ibu ikut dalam konsultasi selanjutnya. Baik, Bu. Saya akan mengajak anak saya. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, sama-sama, Bu. Saya izin live Zoom ya, Bu. Selamat pagi. Silakan, Bu. Selamat pagi dan juga selamat melanjutkan aktivitas Ibu kembali. Sekian, terima kasih.